Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang esa, Allah yang penuh kasih. Saat ini kami siap belajar dari firman Tuhan. Kami mohon urapan dan kuasa Tuhan mengurapi kami, agar kami boleh mengerti firman ini Bapa. Hamba secara khusus terbatas adanya, hina dan lemah. Tuhan ampuni dan layakkanlah, agar hamba dapat dipakai dalam waktu pemberitaan ini dengan luar biasa. Jemaat Tuhan dapat mengerti dan siapa saja boleh mengerti firman ini Bapa. Roh-Mu yang berbicara, terpujilah Tuhan, memberkati semua fasilitas yang kami pakai. Hamba berdoa dan mohon urapan dari Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini karena rahmat dan pertolongan Tuhan telah menuntun dan memelihara kita. Baiklah kita membaca firman Tuhan sesuai dengan nas dan tema yang diatur oleh Departemen Penginjilan dan Misi Gereja Kemah Injil Indonesia untuk bulan misi ini. Kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 sampai 51. Berbunyi demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Firman Tuhan baru saja saya baca untuk kita. Tema renungan dan khotbah pagi hari ini di minggu yang kedua, yaitu kebahagiaan hamba yang setia. Kebanggaan hamba yang setia. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi seorang hamba yang setia tentu itu adalah harapan dan keinginan bagi kita sebagai anak Tuhan yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Sebagaimana seorang hamba terhadap tuannya, dan seorang hamba itu dia hanya punya kerinduan dan kebahagiaan, hanyalah mau menyenangkan hati tuannya dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Itu sebabnya pagi hari ini kita sangat bersyukur karena tema yang diberikan oleh Departemen Misi, kebahagiaan hamba yang setia. Tentu kita sebagai orang percaya yang sudah ada di dalam Gereja Kemah Injil Indonesia, tentu mengabdikan diri kita kepada Tuhan, mengakui diri kita sebagai seorang hamba. Dan kita harus sampai di sebuah titik dan target yang Tuhan inginkan bagi kita, yaitu kita harus menikmati, menjiwai, dan mencintai tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu menjadi seorang hamba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan,
pagi hari ini kita melihat apa yang menjadi kebahagiaan seorang hamba yang setia. Bagi seorang hamba yang setia, apa yang menjadi kebahagiaan dia dan merupakan titik goal yang dia mau capai sebagai seorang hamba yang dikatakan setia. Seorang hamba yang sudah mengabdikan diri dan berkata kepada tuannya, saya akan menjadi seorang hamba yang setia. Nah, kalau kita punya titik goal menjadi seorang hamba yang setia, tentu kita harus memiliki sebuah target, dan itu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita ketika kita berada di target itu. Pagi hari ini, menjadi seorang hamba yang setia, kita akan melihat apa yang menjadi kebahagiaan seorang hamba yang setia itu. Yang pertama, ayat yang ke-45 bagian A berbunyi demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Dalam bagian ini saudara, apa yang menjadi kebahagiaan seorang hamba yang setia? Yang pertama adalah menjadi seorang hamba yang dapat dipercayai. Kebahagiaan titik goal yang pertama seorang hamba yang setia adalah menjadi hamba yang dapat dipercayai. Betapa bahagianya ketika kita ini sebagai seorang hamba yang dapat dipercayai oleh Tuhan kita. Itu sebabnya Yusuf ketika dia bekerja di tempat Potifar, dia menjadi seorang hamba yang dapat dipercayai. Sehingga kepercayaan itu dibuktikan, dia menyerahkan semua keberadaan rumah tangganya diatur oleh Yusuf. Dia dipercayai. Dihasut, kemudian dia dipenjara karena istri Potifar menjebak dia. Tetapi di dalam penjara, dari penjara pun dia tetap mengabdikan diri sebagai seorang hamba yang setia. Dan pada akhirnya dia dipercayai di dalam kerajaan, menjadi orang yang dipercayai. Itu sebuah hal yang sangat membanggakan, kebahagiaan puncak apabila dipercayai. Demikian kita sebagai seorang hamba. Seorang hamba di sini bukan hanya berbicara konteksnya jadi seorang gembala sidang atau pendeta atau seorang hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan yang kita paham itu adalah seorang pendeta atau gembala. Tidak. Di sini seorang hamba adalah semua orang yang menghambakan diri kepada Kristus adalah hamba Kristus. Dan ketika kita dapat dipercayai, ketika kita dapat kepercayaan dari Yesus, orang ini sungguh dapat dipercayai. Itu merupakan sesuatu hal yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita. Bagaimana caranya kita supaya kita dapat dipercayai? Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan setia dan taat kepada Dia. Setelah itu kita akan dapat dipercayai. Jadi ketika kita dapat dipercayai, kepercayaan itu tidak dapat dirampas oleh siapapun. Manusia boleh tidak mempercayai kita, tetapi kalau Tuhan yang mempercayai kita, sesuatu kebanggaan dan kebahagiaan yang istimewa luar biasa. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini saya mengajak kita, jadilah seorang hamba yang setia kepada Tuhan dengan titik goal kita sampai kita dapat dipercayai oleh Tuhan.
Kalau kita dapat dipercaya, Tuhan bisa memberikan tanggung jawab yang besar. Dia memberikan segala sesuatu buat kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu atas nama Yesus. Mengusir kuasa kegelapan, melakukan mujizat, dan banyak hal, melewati segala macam tantangan dan rintangan hidup. Itulah kuasa yang dipercayakan kepada kita ketika kita dapat dipercaya. Yang kedua, apa yang menjadi kebahagiaan seorang hamba? Seorang hamba memiliki kebahagiaan apabila dia menjadi seorang hamba yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seorang hamba itu harus punya kebahagiaan, punya target. Dia adalah seorang hamba yang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hari ini, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, adakah dalam kehidupan kita apa yang sudah dipercayakan kepada kita? Adakah kita melakukan tanggung jawab itu dengan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab? Tugas yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab? Tugas yang Tuhan berikan kepada kita tentu berbeda-beda. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Tentu berbeda-beda. Ada seperti perumpamaan yang diberikan Tuhan. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 10 talenta. Di dalam gereja kita ini berbeda-beda tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebagai pengurus jemaat, sebagai guru sekolah minggu barangkali, di seksi kebersihan, di seksi sound system, di seksi yang lain dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi soal. Yang menjadi persoalan, apakah kita melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab? Karena yang Tuhan minta adalah tanggung jawab kita. Adakah kita sebagai seorang hamba yang melakukan tugas yang Tuhan percayakan buat kita dengan penuh tanggung jawab? Hari ini kita koreksi diri kita baik-baik. Mari kita lakukan sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi kebahagiaan seorang hamba yang setia? Yaitu yang ketiga, hamba yang tekun sampai akhir. Tekun sampai akhir. Tuhan minta kepada kita bukan hanya memulai sesuatu dengan wah dan luar biasa, tetapi perjalanannya tidak berjalan dengan baik, apalagi mengakhiri. Yang Tuhan mau bagaimana kita melakukan sesuatu dari awal, stabil dan setia sampai akhir. Boleh banyak tantangan, rintangan hidup, banyak persoalan hidup, tetapi itu tidak menjadi soal. Yang penting kita setia sampai akhir. Banyak orang percaya sekarang ini hanya setia 1 tahun, setia 2 tahun. Tuhan minta kita setia sampai akhir. Setia sampai akhir itu sampai kiamat. Jangan bangga katakan dulu saya sangat setia, sekarang aja saya. Jangan bangga dengan hal itu. Kita harus setia sampai kiamat. Ini belum kiamat. Setialah sampai kiamat. Menjadi seorang hamba yang setia, menjadi target dan kebahagiaan. Hendaklah kita merasa bahagia, merasa puas ketika kita melakukan tanggung jawab kita sampai akhir. Hendaklah kita menjadi seorang hamba yang setia dengan target menjadi seorang hamba yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hendaklah kita menjadi seorang hamba yang dapat dipercaya. Luar biasa. Pada akhirnya saudara sekalian, kesimpulan bagi kita, semua kita lakukanlah segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Karena segala sesuatu yang kita lakukan akan mempercepat
kedatangan Sang Raja, sehingga pada akhirnya kita semua akan menikmati kebahagiaan seorang hamba yang setia di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, untuk membuktikan diri kita menjadi seorang hamba yang setia, kita harus memiliki target dan kebahagiaan hidup kita. Hati kita tentram, jiwa kita bahagia ketika kita menjadi seorang hamba yang dapat dipercayai. Dalam segala bidang, keuangan apapun, mari kita katakan, saya ini adalah seorang hamba yang dapat dipercayai. Yang kedua, kita menjadi seorang hamba yang berkata, saya ini adalah seorang hamba yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seperti Kristus katakan, sudah selesai. Harus selesai, tuntas. Itu yang Tuhan mau dari kita. Dan kita seorang hamba juga harus menjadi seorang hamba yang tekun, setia sampai akhir. Jangan putus di tengah jalan. Demikianlah kita sebagai seorang hamba, dan itulah merupakan kebahagiaan seorang hamba yang setia. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik dan setiawan. Kami telah belajar dari firman-Mu, dan hamba sangat terbatas menyampaikannya. Roh-Mu yang akan terus menerus mendengungkan firman ini ke dalam hati umat, agar kami menjadi seorang hamba yang dapat dipercayai. Kami menjadi seorang hamba yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan kami seorang hamba yang tekun sampai akhir. Itulah komitmen dan tekad kami, Bapa. Roh akan meneguhkan, menguatkan kami sekalian. Sebab hamba memeteraikan firman ini ke dalam hati umat, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.